Dan kualitas kesadaran kita saat ini tergantung kepada cara kita untuk menerima saat ini. Siapapun yang tidak melawan arus saat ini, siapapun yang bisa menyesuaikan diri dengan arus kehidupan saat ini, siapapun yang berhenti untuk menolak saat ini dan bisa menerima saat ini dengan utuh, menerima apa yang ada saat ini, itulah yang disebut dengan orang-orang yang sudah sukses berserah diri. Berserah diri itu bahasa Arabnya Islam, bahasa Indianya Karma Yoga, bahasa Cinanya Wu Wei, bahasa Baratnya adalah letting go. Makanya kenapa di Islam ada kata-kata janganlah kamu mati kecuali sudah menjadi seorang Muslim. Muslim itu hanya sebutan selama ini buat mereka yang mengaku beragama Islam. Sehingga syarat mati harus beragama. Padahal Muslim itu sebutan yang sangat luhur. Muslim itu sebutan Tuhan buat mereka yang sudah mampu merasakan Islam. Dan Islam itu adalah berserah diri. Berserah diri pada apa? Berserah diri pada arus kehidupan. Tidak melawan arus kehidupan. Dan kapan arus kehidupan itu terjadi? Dengarkan kata-kata saya. Arus kehidupan itu terjadi di sini, saat ini, sekarang. Maka siapapun yang bisa menerima saat ini, tanpa syarat, menerima semua yang ada dengan penuh kegembiraan dan sukacita, maka sebetulnya mereka sudah berserah diri. Selama ini kita ngomong berserah diri, tapi prakteknya tidak tahu. Seolah-olah berserah diri itu kalah, berserah diri itu gagal, berserah diri itu setuju pada semua yang ada. Menerima bukan berarti setuju. Berserah diri yang sebenarnya adalah menyesuaikan diri dengan apa? Dengan apa yang ada. Yang akan bertahan hidup di semesta ini bukan mereka yang paling pintar, bukan mereka yang paling kuat, tapi mereka yang mampu mengelola saat ini. Mereka yang mampu mengelola setiap perubahan yang terjadi saat ini. Kalau besok masih hidup, akan diperlakukan saat ini. Kalau lusa masih hidup, akan diperlakukan saat ini. Setahun yang akan datang kita masih hidup pun akan diperlakukan saat ini. Makanya hadirlah di sini saat ini sekarang. Rasakan kekuatan saat ini. Karena di situ ada kedamaian. Di situ ada keberadaan, di situ ada kehadiran. Di situ ada kehadiran. Para sahabat, hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara semesta cuci gudang. Judulnya kelihatan ya sepele dan biasa. Karena biasanya kalau kita dengar cuci gudang, itu karena begitu banyak barang-barang di gudang, bahkan barang-barang yang mungkin sudah tidak berharga lagi. Hanya memenuhi gudang aja, sehingga gudang kita jadi penuh. Jadi oleh karena itu, cara semesta cuci gudang yang dimaksud adalah bagaimana cara semesta bersih-bersih sebetulnya. Bagaimana cara semesta bersih-bersih. Bagaimana cara semesta menarik kita supaya kita tetap bersih. Kira-kira itu pesan singkat yang akan disampaikan lewat kajian kita hari ini. Baik, tidak berlama-lama saya akan masuk pada inti kajian kita. Saya akan memulai dari 5 ayat yang saya temukan dalam Al-Quran yang bunyinya sama. Ini saya cantumkan semua ayatnya dalam teks aslinya. Tetapi saya ingin para sahabat fokus aja pada baris yang ketiga. Baris yang ketiga. Yang bisa membaca tulisan Arab, fokus pada baris yang ketiga.
Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Baris yang ketiga ya. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Ya. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Ini terjemahan bahasa Indonesianya adalah seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Rasakan kalimat ini. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Sudah masuk kalimat ini? Jadi kalau selama ini kita merengek-rengek, merasa seolah-olah beban kita terlalu berat, merasa seolah-olah diri kita ini sebagai korban, merasa seolah-olah penderitaan saya yang paling besar dibandingkan orang lain, itu sudah menyalahi ayat ini. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Udah masuk? Udah masuk? Ya, ini artinya Dia yang Maha Tahu tidak mungkin menghadirkan sesuatu yang melampaui batas kemampuan kita. Tetapi kita sendiri sebetulnya yang tidak percaya pada diri kita sendiri. Kita sendiri yang sering tidak melayakkan diri. Kita sendiri yang tidak memantaskan diri. Kenapa? Karena kita disetir oleh ego kita, oleh keakuan kita, bukan disetir oleh kesadaran yang ada dalam diri kita. Paham sampai sini? Oke. Saya cantumkan lagi ayat kedua. Ini di Quran surat Al-Baqarah, masih Al-Baqarah, ayat 286. Jadi ini penghujung surat Al-Baqarah. Karena surah Al-Baqarah hanya 286 ayat. Perhatikan baris yang pertama. Baris yang pertama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalimat yang mirip-mirip sama. Terjemahannya juga sama. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Sudah masuk rasa ini? Oke, saya mau nanya Bapak Ibu, ini jaminan dari Allah bukan? Jaminan. Kalau yang menjamin Allah, percaya enggak? Percaya. Yuk sekarang percaya. Allah yang menjamin. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita, pasti kita mampu. Pasti kita bisa melewatinya. Nah, perasaan tidak mampu, perasaan tidak bisa melewatinya, perasaan putus asa, itulah sebetulnya yang datang dari yuwaswisu. Itulah yang disebut dengan syaiton itu. Syaiton sedang membisikkan pada diri kita seolah-olah kita tidak akan mampu menghadapi itu. Ketika kita mengatakan saya tidak mampu, maka alam semesta betul-betul tidak memampukan kita. Apa yang terjadi? Yang terjadi beban itu makin terasa berat, dan yang luar biasa, beban yang sama akan datang berulang-ulang dalam kehidupan kita. Lalu hidup menjadi tidak menakjubkan lagi. Bayangkan ya, kita belajar agama selama ini kayak robot, sibuk menjalankan ritual, sementara kesadaran kita tidak bertambah. Kita diajarkan doa-doa untuk mengatur Tuhan, agar Tuhan mengikuti apa yang kita mau. Padahal saya kasih tahu, ketika kita mengejar yang kita butuhkan, ketika kita mengejar yang kita inginkan, yang kita kejar itu semakin menjauh. Kenapa? Karena saat kita mengejar yang kita butuhkan, berarti kondisi kita saat itu sedang merasa kekurangan. Harusnya kita belajar merasa kaya sebelum kaya, belajar merasa sehat sebelum sehat, bersyukur terhadap sesuatu yang belum terjadi, rasakan seolah-olah itu sudah terjadi. Itulah bersyukur yang paling hebat. Kita bersyukur terhadap yang sudah terjadi enggak lulus, bersyukur terhadap yang sedang terjadi tidak lulus, apalagi bersyukur terhadap yang belum terjadi. Padahal kita adalah kreator kehidupan, kita adalah pencipta kehidupan kita sendiri. Sudah 2 ayat ya, saya masukkan ayat yang ketiga. Di dalam Quran surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 152, lihat baris kedua bagian tengah. Lihat baris kedua bagian tengah. Ada kata-kata yang sama.
La nukallifu nafsan illa wus'aha. Terjemahannya sama. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Luar biasa. Sudah berapa ayat? Sudah 3 ayat. Allah masih merasa belum cukup. Lalu oleh Allah diulang lagi. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 152. Beliau kemudian menyatakan di sini. Perhatikan baris pertama bagian tengah. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Saya terkejut ya. Ketika saya menekuni Al-Quran, setiap malam, setiap orang lagi tidur saya membacanya dalam keheningan, saya menemukan, kok diulang-ulang ya kalimat yang sama. Bayangkan sudah berapa kali diulang? Sudah 4 kali. Saya tunjukkan pengulangan yang berikutnya. Di Quran surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 62. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Keren, luar biasa. Betul nggak? Coba sekarang, satu kalimat yang sempurna dari Dia yang maha sempurna ini kita renungkan. Apa kesimpulan dari 5 ayat ini? Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Artinya tidak ada satu peristiwa dalam hidup ini yang melampaui kemampuan kita. Tidak ada peristiwa dalam hidup ini yang melampaui kesanggupan kita. Namun kita dari kecil sudah diajarkan seolah-olah hidup itu berat, seolah-olah hidup itu susah. Dan kita telah menciptakan program yang dibangun di dalam diri kita sendiri, dan itulah yang kita bisa lihat dalam kenyataan. Oke, saya ingin lebih dalam memaknai 5 ayat yang saya sampaikan tadi. Kesimpulan yang pertama, Allah menjamin tidak akan memberikan beban melampaui kesanggupannya, karena Allah maha mengetahui. Bahkan Allahnya pun ada bersama kita. Bahkan Allahnya pun membersamai kita. Bahkan Allahnya pun tinggal dalam seluruh sel dalam tubuh kita. Lalu pemikiran berikutnya, kalau Allah mengetahui, pertanyaannya, perlukah Allah menguji kita? Tolong dong dijawab. Kalau Allah itu sudah tahu kapasitas kita, dan Allah juga tidak mungkin membebani kita melampaui kesanggupan kita, pertanyaannya, perlukah Allah menguji kita? Oke. Tetapi sering nggak Bapak Ibu mengatakan, oh saya sedang diuji oleh Allah? Sering? Nggak masuk akal ya? Tetapi diyakini nggak gitu? Kadang-kadang kalau bicara kayak orang soleh aja ya, so suci. Oh saya sekarang sedang diuji sama Allah. Nah kalau Allah dengar, emang gue pikirin kata Allah. Coba, saya menguji mahasiswa. Kalau saya menguji mahasiswa, berarti saya ingin menguji kemampuan dia sejauh mana. Betul? Tapi kalau saya tahu kemampuan mahasiswa saya, lalu buat apa saya menguji-nguji? Buang-buang waktu. Sekarang Allah bilang, seseorang tidak diberi beban kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Berarti Allah tahu nggak seseorang itu? Tahu. Karena dia bersama orang itu. Paham? Oke. Kalau Allah sudah tahu kesanggupan kita, ya buat apa Allah menguji-nguji lagi? Tapi kita ini kadang-kadang sombong ya. Wah saya sedang diuji sama Allah. Kan begitu ya? Oke. Lanjut dulu. Mungkin belum begitu nyambung ya. Sebetulnya yang disebut dengan ujian oleh kita itu apa sih?
Ujian itu hakikatnya adalah akibat dari sebuah sebab. Sebagai bentuk pembelajaran supaya kita belajar bertanggung jawab atas semua risiko dari pilihan kita. Ulangi ya. Jadi yang disebut dengan ujian oleh kita, yang diberi judul ujian dari Allah itu, sebetulnya itu bukan dari Allah. Itu sebetulnya adalah akibat dari sebab yang diciptakan oleh kita sendiri, ya. Dan akibat itu bukan dari Allah. Akibat itu berasal dari sebab yang diciptakan oleh kita sendiri. Jadi ujian itu dari mana sebetulnya? Dari Allah atau dari sebab yang kita buat? Oke, udah ketemu alamatnya sekarang.